Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati Huraifa Mardiansyah dengan NIM G231220064 Prodi FTIK akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Larangan Pernikahan Beda Agama dan Mut'ah. Untuk pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas izin dan karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan makalah tepat waktu tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula penulis aturkan sholawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir kelak. Penulisan makalah berjudul Larangan Pernikahan Beda Agama dan Nikah Mut'ah bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya sebagai penyusun berharap agar bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai makalah yang berjudul Larangan Pernikahan Beda Agama dan Mut'ah. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Besar harapan saya agar pembaca berkenan memberikan umpan balik berupa kritik dan saran. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk daftar isi dalam pendahuluan, yaitu dengan A, latar belakang, B, rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ada apa yang dimaksud larangan pernikahan beda agama dan mut'ah. 2, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah. 3, bagaimana hukum tentang pernikahan beda agama dan mut'ah dalam Indonesia. Bab 2 membahas A, pengertian pernikahan beda agama dan mut'ah, B, faktor pendorong terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah, C, hukum pernikahan beda agama dan mut'ah dalam Indonesia dan agama Islam. Bab 3 yaitu dengan penutup, A, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan latar belakang. Larangan pernikahan beda agama adalah larangan bagi seorang muslim untuk menikah dengan seseorang yang bukan seorang muslim atau tidak mengikuti agama yang sama dengannya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan penting dalam Islam, dan hanya dapat dilakukan antara dua orang memiliki keyakinan yang sama. Larangan mut'ah dalam Islam mengacu pada praktik sementara atau nikah kontrak, di mana dua orang menikah untuk jangka waktu yang ditentukan. Setelah itu pernikahan tersebut secara otomatis bubar. Praktek ini dilarang dalam Islam karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam pernikahan. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan larangan pernikahan beda agama, antara lain surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin wal musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
Sedangkan larangan mut'ah ditentukan dalam beberapa hadis, diantaranya 1. Hadis riwayat Muslim, mut'ah telah dilarang pada hari Khaibar, penaklukan kota Khaibar oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW melarang mut'ah pada saat penaklukan kota Makkah dan pada hari Khaibar. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama dan mut'ah adalah praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Rumusan masalah: apa yang dimaksud larangan pernikahan beda agama dan mut'ah, apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah, bagaimana hukum tentang pernikahan beda agama dan mut'ah dalam Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian pernikahan beda agama dan mut'ah. Pernikahan beda agama dalam pernikahan antara dua orang yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Dalam Islam, pernikahan ini tidak dianjurkan karena adanya potensi konflik antara pasangan dan dalam melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan. Selain itu, pernikahan beda agama juga dapat mempengaruhi keturunan dalam hal pemilihan agama atau keyakinan yang akan dianut. Sementara itu, mut'ah adalah bentuk pernikahan sementara dalam agama Islam, di mana pasangan menikah hanya untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan materi atau harta. Mut'ah tidak diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Keduanya, pernikahan beda agama dan mut'ah, memiliki resiko dalam keberlangsungan dan kualitas pernikahan. Oleh karena itu, dalam Islam disarankan untuk menikah dengan orang yang memiliki agama atau keyakinan yang sama dan membangun pernikahan berdasarkan fondasi yang kuat, yaitu ketulusan, kasih sayang, pengertian, dan kesetiaan satu sama lain. B. Faktor pendorong terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah. Faktor pendorong terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah bisa bervariasi dan sangat bergantung pada konteks dan budaya masyarakat yang berbeda. Beberapa faktor umum yang dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah antara lain: 1. Faktor cinta dan kasih sayang. Seseorang dapat jatuh cinta dengan orang dari agama atau keyakinan yang berbeda sehingga memutuskan untuk menikahinya meskipun ada perbedaan agama atau keyakinan. 2. Faktor keinginan untuk menikah. Terkadang orang merasa sulit untuk menemukan pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang sama, sehingga memutuskan untuk menikah dengan orang yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. 3. Faktor ekonomi. Dalam beberapa budaya, pernikahan beda agama atau mut'ah dapat dianggap sebagai cara untuk memperoleh keuntungan finansial atau sosial. Faktor politik dan keamanan. Terkadang pernikahan beda agama dapat digunakan sebagai cara untuk memperkuat hubungan antara kelompok atau agama yang berbeda atau sebagai cara untuk menghindari konflik antara kelompok atau agama yang berbeda. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan beda agama atau mut'ah, namun penting untuk diingat bahwa pernikahan yang sukses memerlukan lebih dari sekedar faktor-faktor tersebut. Pasangan harus memiliki kecocokan yang baik, saling menghormati agama atau keyakinan satu sama lain, dan bekerja sama untuk membangun fondasi pernikahan yang kuat. C. Hukum pernikahan beda agama dan mut'ah dalam Indonesia dan agama Islam. Di Indonesia, hukum pernikahan beda agama dan mut'ah memiliki ketentuan yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Secara umum, pernikahan beda agama di Indonesia diatur dalam pasal 556 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa kawin adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa untuk melakukan pernikahan beda agama di Indonesia, pasangan harus memenuhi persyaratan hukum dalam agama masing-masing. Namun demikian, pernikahan beda agama dan mut'ah tidak diakui dalam hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan antara dua orang memiliki agama atau keyakinan yang sama dan dihadiri oleh wali dan saksi yang sah. Pernikahan beda agama dan mut'ah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, dan oleh karena itu tidak diakui sebagai pernikahan yang sah dalam hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa negara dan masyarakat Muslim yang memperbolehkan mut'ah. Meskipun kontroversial dan konteksnya berbeda-beda, namun di Indonesia, mut'ah tidak diakui sebagai pernikahan yang sah dalam hukum perkawinan dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Bab 3. Penutup. Kesimpulan
Kesimpulan tentang terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah adalah karena adanya faktor-faktor yang beragam. Tergantung pada konteks dan budaya masyarakat yang berbeda, beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan beda agama dan mut'ah antara lain faktor cinta dan kasih sayang, keinginan untuk menikah, faktor ekonomi, politik, dan keamanan. Namun pernikahan beda agama dan mut'ah tidak diakui dalam hukum Islam dan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan antara dua orang yang memiliki agama atau keyakinan yang sama dan dihadiri oleh wali dan saksi yang sah. Di Indonesia, hukum pernikahan beda agama dan mut'ah memiliki ketentuan yang berbeda-beda antara satu agama dengan yang lainnya. Meskipun demikian, pernikahan beda agama dan mut'ah tetap dianggap kontroversial dan memiliki implikasi sosial, kultur, dan psikolog yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dalam hati-hati sebelum memutuskan untuk menikah dengan orang dari agama atau keyakinan yang berbeda atau pemikiran mut'ah. Dalam kesempatan ini, penulis juga mengingatkan bahwa tulisan ini tidaklah sempurna dan masih membutuhkan banyak kritik dan saran. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadikan kita semakin paham mengenai larangan pernikahan beda agama dan nikah mut'ah dalam Islam. Akhir kata, penulis mohon maaf jika terjadinya kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.